2 Korintus pasal yang keempat, dari ayat ke-16, kita akan lihat sampai pasal yang kelima di ayat yang keempat. Ini bagian yang sangat menarik, ayat ke-16 pasal 4. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya sambil baca, sambil jelaskan supaya kita ada waktu. Perhatikan, kami tidak tawar hati. Penyakit kekristenan yang bahaya bukan kanker. Penyakit kekristenan ini salah satu yang paling penting adalah tawar hati. Tawar hati pernah dikatakan oleh Rahab. Ketika kami mendengar bahwa Tuhan telah memimpin kalian menyeberang laut Tebrau, maka tawarlah hati kami. Seluruh tanah perjanjian itu ada tembok yang harus dilalui terlebih dahulu, dan itu tembok Yeriko. Itu orang-orang yang tinggal di Yeriko mempunyai keamanan yang luar biasa, karena siapakah yang bisa menghancurkan tembok? Orang-orang di dalam tidak pernah khawatir apapun. Serangan musuh, silakan lu bawa pasukan, silakan bawa senjata. Lu lihat tembok langsung lemes. Karena di zaman dulu tidak ada bom. Di zaman dulu tidak ada dinamit untuk hancurkan tembok batu-batu yang besar. Tidak bisa pakai tenaga manusia. Maka mereka akan aman. Siapa yang bisa membuat penduduk di dalam menjadi tawar hati? Tidak ada satupun yang bisa. Tapi Rahab pernah mengatakan, ketika kami mendengar bahwa Tuhan memimpin kalian menyeberang laut Tebrau dan sedang on the way menuju ke sini, tawarlah hati kami. Tawarlah hati kami berarti kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan kami tinggal tunggu mati. Itu semacam tindakan di dalam peperangan seperti sudah angkat kain putih. Nyerahlah kami. Nah, perhatikan Paulus di dalam tulisan Korintus, dia katakan kami tidak tawar hati. Banyak orang yang akhirnya tidak lagi melayani dengan sungguh-sungguh karena sudah tawar hati. Kalau makanan tidak ada bumbu, tawar, itu betul-betul tidak enak dan memuakkan. Dan banyak orang Kristen dikasih kesempatan melayani, tidak tergerak. Tanya ada sesuatu yang bisa didoakan? Tidak, biasa-biasa aja. Ada masalah apa yang saya bisa bantu? Tidak, saya sehat-sehat aja. Padahal hatinya sudah tawar dan sudah dingin. Yakub pernah alami hal ini. Setelah dia ditipu oleh anak-anaknya dan sampai dia masa tua, dia hatinya sudah dingin. Tidak lagi percaya kepada semua anaknya. Anaknya berkata, kami sudah bertemu dengan Yusuf. Dia tidak akan percaya karena hatinya sudah dingin. Lu ngomong apapun, tidak ada gairah. Tetapi begitu dia diyakinkan bahwa Yusuf masih hidup, bangkitlah semangat dia. Nah, saudara perhatikan. Orang yang tawar lalu menuju kepada satu semangat bangkit. Wah, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya yang sudah tidak ada hati, sekarang punya hati. Dengan kekuatan yang besar, dia mau ketemu sama Yusuf. 2 orang Emmaus kecewa sama kematian Tuhan Yesus, dan mereka pulang dengan lesu. Alkitab catat mereka pulang dengan sedih. Tidak ada gairah lagi. Sambil jalan, sambil menyesal kami mengikuti Tuhan yang salah. Karena Tuhan kok mati. Akhirnya mereka jalan selangkah demi selangkah. Dan Yesus bertemu dengan mereka. Yesus mendampingi semua yang tawar hati ini. Untuk menuju ke Emmaus. Dan nanti sampai ke Emmaus. Yesus mencelikkan pikiran mereka. Dan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dari pulang sudah lemas. Perjalanan begitu jauh. Sudah sampai ke Emmaus. Sudah menuju kepada gelap. Akhirnya setelah dicelikkan, mereka bisa balik lagi ke Yerusalem.
dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi intinya semua manusia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tetapi siapakah yang mendobrak dari yang tidak ada kekuatan menjadi kekuatan? Itu perlu iman dan api Roh Kudus. Jikalau tidak, semua energi yang kita miliki yang mestinya hebat luar biasa, tetapi kita tidak gunakan. Akhirnya tubuh makin lama makin lemah. Semangat makin lama makin lemah. Tubuh makin tua. Organ-organ tubuh satu persatu akan tidak bisa dipakai lagi. Cepat atau lambat. Saudara sayang tubuh saudara, tidak lama kemudian dia tidak bisa dipakai lagi. Terus merawat tubuh, tapi tidak pakai untuk Tuhan. Saudara pakai untuk diri sendiri. Akhirnya setelah tua, saudara akan menyesal. Tubuhku ku investasi dengan obat, vitamin, segala macam saya sudah minum dan makan. Sekarang kenapa penyakit itu tiba juga? Saat itu saudara berkata, Tuhan, kalau tahu seperti ini, dari muda aku melayani Tuhan. Tuhan bilang, kau dulu sudah dikasih kesempatan, tetapi kenapa kau tidak mau? Saatnya sudah lewat. Saat itulah kita tidak bisa minta lagi kembali ke masa muda, saudara. Gereja Tuhan, kalau muncul sekelompok orang yang ada api, gereja Tuhan akan berkembang sangat pesat. Gereja Tuhan terisi banyak yang tawar hati. Tidak ada gairah. Datang ke gereja kalau bangun. Kalau tidak bangun, tidak datang. Datang ke gereja kalau dijemput. Kalau tidak dijemput, sorry, saya tidak akan datang. Padahal dia sendiri bisa ke bandara, tidak usah minta orang bandara jemput, saudara ya. Itulah penyakit orang, saudara. Kalau hamba Tuhan sudah khotbah, nanti kalau dia dengar, aduh kepanjangan. Tapi dia nonton sinetron, sudah 100 episode. Drakor, tidak selesai-selesai. Tahan dia, saudara. Inilah manusia. Nah, perhatikan, Paulus menyadari manusia fisik ini akan semakin merosot. Jadi, saudara harus punya filosofi untuk melihat tubuh. Tubuh kita tahun depan akan makin lemah. Setuju? Ada yang makin tua, makin sehat. Lebih sehat dari remaja ada? Tidak ada, saudara ya. Makin tua, makin lemah. Makin tahun, makin merosot. Dulu naik tangga bisa lari. Sekarang naik tangga, 4 tangga. Sudah. Saudara mau tahu? Sudah lemah. Dulu jongkok berdiri, tidak ada keluhan. Sekarang jongkok berdiri, lutut mulai sakit. Baru saudara tahu, tubuh semakin lemah. Jadi, bagaimana saya memahami tubuh ini sangat penting. Bagaimana saya kelola tubuh ini sangat penting. Hari ini, saya paling sehat dibandingkan tahun depan. Amin. Hari ini, saya akan lebih sehat dari bulan depan. Oleh sebab itu, karena hari ini paling sehat, pakai dulu untuk Tuhan. Jangan selalu berkata, saya ini ya tidak seperti dulu lagi. Saya ini lemah. Itu bahasa bisnis orang Sumatera. Gimana, Ci? Ya, omsetnya beda. Dulu lebih enak, sekarang kurang. Setiap saat tanya dia, gimana bisnisnya? Iya, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu, sekarang berarti dia ada keuntungan. Tapi tidak seperti dulu. Setahun kemudian kita tanya dia, gimana? Ya, sekarang tidak seperti dulu. Berarti yang waktu ini bagus nih. Bisa ikuti? Waktu tahun depan tidak seperti dulu. Ini bagus berarti. Nanti kita maju lagi 1 tahun. Gimana, Ci? Iya, tidak seperti dulu. Berarti ini bagus, saudara. Artinya setiap saat itu bagus. Maka kalau kita menilai diri kita, menilai tubuh kita, dan menganalisa dan mau memakai tubuh kita dengan filosofi seperti itu, tidak ada alasan hari ini aku lemah. Karena saya tahu hari ini lemah. 2 bulan kemudian saya akan lebih lemah. Hari ini saya agak lemes-lemes. Tahun depan mungkin jauh lebih lemas. Tapi bukan berarti saudara lagi demam 42 derajat. Saudara bilang, sehat. Panas biasa. Mati nanti saudara ya. Saudara kalau sakit perlu ke tabib, ya ke tabib lah. Ke dokter lah. Yang saya maksudkan adalah orang yang tidak sakit, tetapi selalu merasa dirinya sakit. Saya ini ya, aduh, sakit.
Padahal ke mall dia jalan-jalan, saudara ya. Heran nih orang. Saya ini takut ketinggian. Saya nggak berani kalau pergi pelayanan ke gunung, ngeri. Tapi naik pesawat nggak takut dia. Buka jendela lagi, foto lagi, ceret. Heran nih orang ya. Inilah manusia, saudara ya. Saya tidak bisa kena hawa yang panas-panas. Tapi nanti jalan sama anak-anak ke pantai, bisa dia. Tahan dia, nggak gosong dia. Tapi kalau pelayanan, aduh nggak bisa saya. Mesti ada sunscreen lah, sunblock lah, payung lah gitu ya. Sudah payung nggak mempan tenda lagi. Bawa tenda dia kemana-mana, saudara ya. Itu koslet dia ya. Perhatikan ayat 16 tadi. Tubuh manusia lahirnya makin merosot. Manusia batinia kami dibaharui sehari lepas hari. Ini rahasia pertumbuhan rohani. Rahasia pertumbuhan rohani bukan di kelas seminar. Rahasia pertumbuhan rohani bukan di kampus STT. Rahasia pertumbuhan rohani di saat pelayanan. Paulus terus bergerak di dalam pelayanan dan ladang misi. Dan dia berkata, manusia batinia kami dibaharui sehari lepas hari. Jadi saat dia berjalan di hari Senin misalnya, dia sudah dibaharui karena kemarin hari Minggu. Lalu waktu dia sudah sampai ke hari Selasa, dia merasa dirinya sudah dibaharui, tidak lagi sebagai Minggu dan hari Senin. Itu semua di dalam ladang pelayanan. Maka kita bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam kerumitan, kesusahan, dan kepadatan jadwal. Disitulah kita bertumbuh. Tapi seringkali orang kalau banyak jadwal, dia merasa dia kesepian dan kering. Maka banyak aktivis yang banyak kegiatan pelayanan gereja, dia kering dan tidak ada api. Karena ada kesalahan di dalam rohani dia. Paulus adalah orang yang mengerti bertumbuh di dalam pelayanan. Sambil melayani, sambil dia bertumbuh. Karena dia menyaksikan Allah Tritunggal mendampingi dia, dan dia belajar banyak, saudara. Maka Pauluslah orang yang berkata, sebelum aku tiba di Troas, Tuhan sudah tiba duluan. Tidak ada orang yang berkata kalimat itu, kecuali dia. Siapa orang yang bisa berkata seperti ini? Ini pasti orang yang suka bergerak. Kalau orang terus di rumah, sebelum aku tiba di Bengkulu, sendiri tidak pernah naik pesawat, saudara. Lalu bicara dari rumah, tidak pernah kalimat itu bisa keluar. Sebelum aku tiba di Bengkulu, Tuhan sudah tiba duluan. Tidak pernah kalimat itu bisa keluar dari orang yang tidak bermisi. Paulus orang bermisi, maka dia tahu Tuhan selalu tiba duluan untuk mempersiapkan jalan untuk dia yang nanti datang. Ini orang-orang misi yang mengerti semua ini. Kenapa bisa ngerti? Karena bertumbuh mengenal siapa Tuhan yang hidup, yang terus memimpin dia. Manusia batinia. Ini mirip seperti tulisan dia tentang Abraham. Abraham sekarang sudah tua. Tubuh dia semakin lama semakin lemah. Maka kalau kita sudah tua, betul-betul tua, kita berkata aku sudah lemah. Itu boleh. Jangan sudah tua, saya sehat seperti anak kecil, gigi palsunya jatuh. Anak kecil nggak pakai gigi palsu, gitu kan? Saya lemah, wajar, karena memang sudah tua. Tetapi Abraham yang sudah semakin tua, dia punya iman tidak tua. Iman dia mencapai level tertinggi, sehingga dia disebut Bapak orang beriman. Kita kalau sudah sampai ke umur tua, tubuh merosot, nanti rohani juga ikut merosot. Kebanyakan orang tua nggak mau melayani lagi, siang malam lihat cermin. Muka saya dulu cantik, kok sekarang amburadul? Tuhan, kapan kau jemput saya pulang? Menunggu kapan harinya dia mati, saudara. Lalu tidak bisa apa-apa lagi, tunggu suster dorong untuk jemur. Lalu mulai merenung, kalau begini terus, untuk apa gua hidup? Rohani semakin merosot, tubuh semakin merosot, rohani juga ikut merosot. Abraham tidak. Tubuh boleh merosot, iman tidak merosot. Abraham terus melangkah berjalan mengikuti pimpinan Tuhan.
Dan selama dia tinggalkan Ur Kasdim sampai dia mencapai level bapa orang beriman, dia bertumbuh di negeri asing. Coba Abraham terus ada di Ur Kasdim sampai mati tidak pernah disebut bapa orang beriman. Tapi dia disebut bapa orang beriman di negeri asing di tanah Kanaan. Karena setiap detik, setiap hari, Tuhan terus memimpin dia secara mobile. Maka dia terus tinggal di kemah, tidak pernah di rumah. Kalau di rumah itu permanen, kemah tidak permanen. Abraham sampai mati tetap tinggal di kemah. Dan orang yang kayak beginilah yang disebut bapa orang beriman. Maka saudara perhatikan misionaris-misionaris yang meninggalkan negara asal lalu mau berjuang mati-matian untuk Injil keselamatan. Orang itu meskipun hidupnya miskin, di hadapan Tuhan jauh lebih berbahagia dibandingkan konglomerat yang terus menghitung aset, tanah, mobil, dan kekayaan. Semua itu sampah, tapi misionaris yang miskin seperti ini, di hadapan Tuhan inilah yang berbahagia. Kita lihat di ayat 17. Paulus orang yang fair. Fairnya apa? Dia sebutkan di dalam semua perjalanan misi dia, itu selalu diikuti penderitaan. Penderitaan yang Paulus alami melampaui semua penderitaan kita. Kalau Paulus adalah kita dan kita adalah dia, Paulus kalau adalah kita, hidupnya enak. Dia bisa kipas-kipas, santai kali orang Kristen zaman sekarang. Senang dia, saudara. Enak kali kok, gitu kan? Tapi kalau kita seperti dia, langsung minta Tuhan cabut nyawa kita. Nggak tahan, saudara. Kenapa? Paulus mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Di setiap kota, Roh Kudus berkata, penjara dan sengsara menunggu engkau. Waduh, mati, saudara. Coba bayangkan ya, saudara buka pintu, baru mau ke mobil. Suara muncul, penjara dan sengsara menanti engkau. Saudara berkata, nyalangku setan, gitu kan. Wih, kalimat itu keluar lagi. Lagi mau makan siang, penjara dan sengsara menunggu engkau. Wih, nggak enak, saudara. Mungkin hari ini halusinasi, kurang tidur. Besok bangun, sudah segar. Penjara dan sengsara menunggu engkau. Nggak enak, saudara. Paulus terus mendapatkan semacam penyataan seperti ini, penjara dan sengsara menunggu engkau, penjara dan sengsara menunggu engkau. Dan dia berkata, penderitaan ini ringan. Wah, luar biasa. Orang yang bisa mencapai rohani kayak begini, ini betul-betul rohani yang tingkat tinggi. Orang sekarang kalau melayani, baru tergores satu ranting berdarah. Aduh, bakso. Saya kan sudah bilang, saya jangan ikut. Nih, luka nih. Aduh, baru satu gores. Yesus berapa cambukan, saudara. Baru berdarah sedikit, sudah heboh dia. Lalu kalau dia pulang dari pelayanan, lalu terkelupaslah wajahnya, saudara. Wih, gila. Pelayanan kali ini sangat berat. Saking beratnya sampai lepas semua. Tapi kalau dia pergi ke dokter kecantikan, mukanya dilaser. Senyum dia pada sakit kan. Lalu terkelupaslah semua wajahnya kayak monster. Dia bangga, saudara. Pelepasan kulit, ini artinya peremajaan kulit. Tapi waktu pergi pelayanan, kena matahari, terkelupas. Wah, boksu. Gila, anak Tuhan dibawa jemur-jemur. Emangnya tidak tempat lain? Nggak ada tempat lain gitu ya. Waktu terkelupas sama waktu di laser terkelupas. Sama-sama kulit terkelupas. Tapi waktu dia di laser, dia rela. Sudah disakiti wajahnya, bayar lagi, saudara. Kamu sia ya, dokter. Saya pamitan. Sudah dikerjain wajah masih kamu sia. Luar biasa. Kalau pelayanan baru diusir, sudah marah-marah dia. Wih, gila. Luar biasa. Inilah manusia yang koslet-koslet, saudara. Paulus ngerti misi dan dia tahu penderitaan yang dia akan alami sangat berat. Waktu pertama kali Tuhan kasih tahu Ananias, kasih tahu kepada Saulus bahwa dia alat pilihan bagiku dan dia akan memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa lain. Itu artinya pasti menderita. Ke bangsa lain berarti akan menghadapi Yunani, menghadapi bangsa barbar. Kau pasti akan dikerjain habis-habisan.
Seperti sekarang lah, kalau saudara dikirim, Pak Hempri dikirim ke Afghanistan buka GKI. Nah, kira-kira respon istri apa, saudara ya? Istri bilang, pergilah kau. Saya sobek surat nikah. Jangan bawa saya ke dalam pencobaan berat. Tapi saya dapat visi dari Tuhan. Coba, kira-kira anak mau ikut enggak? Nanti anak sekolah apa? Ada IPK Afghanistan. Langsung dengar Afghanistan, ngeri. Karena terbayanglah film Rambo. Bagaimana dia masuk ke celah-celah, lubang-lubang. Lihat orang-orang naik kuda. Ngeri-ngeri kan? Langsung kita kepikir ngeri. Demikian juga Paulus. Kau ke bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menuju kepada dunia kaisar. Itu namanya cari mati. Tapi itulah ladangnya. Dan dia berkata, penderitaan ini ringan. Dan dia juga yang menulis. Pencobaan yang kamu alami sekarang, itu pencobaan yang kecil, ringan. Tidak melampaui kekuatanmu. Hanya dia yang tulis ini. Maka perhatikan semua yang bermisi. Mereka menemukan kristalisasi iman dan kepercayaan yang tidak dimiliki oleh hamba Tuhan yang tidak pernah bermisi. Semua kalimat-kalimat tadi, ini hanya Paulus yang katakan. Semua pencobaan yang kau alami, kecil. Karena Tuhan kasih jalan keluar. Kita sekarang main game. Kemarin saya ketemu ada orang di sini yang bisnisnya PlayStation. Nah, sekarang saya main PlayStation, saudara ya. Lalu saya main satu game. Ini 50 level. Waktu level pertama, gampang. Sampai level 25, saya mulai stres. Waduh, putar-putar tersesat. Di mana jalan keluarnya? Cari kunci, nggak ketemu-ketemu. Lalu orang yang sudah masuk ke level 50, dia lihat kita main, dia senyum. Kenapa? Karena dia sudah lewati. Kita yang masih tersesat, rasanya dunia sudah kiamat ini. Di mana kuncinya? Saya sudah keliling. Sampai lubang saya sudah masuk semua, tidak ketemu. Lalu sekarang dia datang. Gini loh, kamu belok di belakang batu, kau geser batunya. Kuncinya di dalam. Setelah dia menemukan kunci itu, dia lolos level itu. Nanti besok dia ulangi level itu. Dia ulangi dengan stres atau senyum. Ngapain gua masuk lubang? Ternyata ada di bawah batu di samping saya. Bodoh kali saya ini. Gitu kan? Dia lewatin dengan senyum. Nanti dia stres di level 26. Level 25 dia sudah tidak stres. Artinya apa? Selama ada jalan keluar, itu menjadi ringan. Bayangkan kalau level 27, seluruh dunia nggak bisa lewat. Nah, itu bolehlah stres. Tapi si pembuat game pasti tahu jalan keluar. Nggak ada pembuat game sendiri, sudah buat sendiri, nggak bisa keluar dari game itu. Wah, ini orang bodoh dia ya. Tukang buat rumah. Setelah buat rumah, tersesat dia. Mana pintu keluarnya? Tadi saya buat pintu, di mana? Tersesat dia. Dan dia semain semua tembok. Kan lucu. Dia masuk sendiri terkurung. Itu orang bodoh. Semua pembuat game, dia tahu gimana cara bobolin game itu. Semua pembuat software apapun, dia sendiri yang tahu untuk membobolkan. Karena dia si pembuatnya. Maka semua kesulitan kalau kita sudah lewati, kita tahu ada jalan keluar. Maka kita setelah lewat, kita mentertawakan masa lalu. Waktu kita SMA, kita ketawain masa SD. Aduh, monyet kok bercinta zaman dulu. Cinta monyet. Lucu kali saya waktu SD, gitu kan? Waktu SD kita merasa kita ada di dunia nyata nih ya. Wah, saya harus cepat dewasa, harus cepat menikahin dia. Kita nggak tahu setelah nikah lu kasih makan apa. Biji lovebird, gitu. Setelah SMA kita ketawa. SD lucu kali. Waktu SMA kita rasa kita sudah dewasa. Nanti sudah S2. Kita ketawain masa SMA. Lucu kali saya SMA. Kita sudah S2. Kita ketawain semua masa lalu. Nanti sudah AP-AP. Kita ketawain. Dulu kuliah gua lucu bener. Masa tukang sapu saya pacarin. Mulai mentertawakan semua. Kenapa? Karena kita sudah melihat seluruh riwayat hidup kita. Ternyata Tuhan memimpin. Maka sekarang kita mentertawakan. Tapi pada hari di mana kesulitan itu ada, seringkali kita merasa ini sangat berat. Paulus lain. Saat dia keliling, dia tahu ancaman begitu besar. Dan dia bilang, ini ringan. Mari kita lihat ya. Ini ringan. Kenapa ringan? Karena ada perbandingan. Nah, ini menarik, saudara ya.
Penderitaan ini ringan. Dia bandingkan dengan yang nanti dia akan dapat. Kemuliaan kekal melampaui segala-galanya. Kita membandingkan boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi jangan membandingkan, lalu akhirnya kita bermalas-malas. Ngapain gua rajin? Yang lain masih kurang rajin. Biar nanti mereka rajin, saya akan lebih rajin sedikit. Sekarang saya kalau terlalu rajin, nanti membuat dia tambah malas. Biar dia agak rajin sedikit. Saya jangan terlalu lebih. Akhirnya kita jadi lambat, saudara. Ngapain gua sibuk-sibuk melayani? Toh gereja lain juga pendeta-pendeta santai-santai kok. Tunggu aja, kalau mereka sibuk, saya juga ikut sibuk. Sekarang mereka santai. Ngapain gua bodoh-bodoh untuk sibuk-sibuk? Dia membandingkan, akhirnya melemahkan dia. Kita harus membandingkan sama dunia kekekalan. Inilah rahasia di pelayanan. Kumpulkan harta di sorga. Jangan harta di bumi. Tuhan Yesus mengajar selalu memakai perbandingan. Ada lalang, ada gandum. Setelah perbandingan, bukan jadi sombong, saudara. Untuk menemukan rahasia di balik makna gandum itu. Ada biji sesawi yang terkecil di antara semua tumbuhan. Satu dibandingkan semua. Ini cara Tuhan. Ada si sulung, ada si bungsu. Ada Lazarus yang miskin, ada orang yang kaya itu. Dibanding-bandingkan. Pemungut cukai, lalu ada Farisi. Ada Marta, ada Maria, saudara. Dibanding-bandingkan. Untuk apa? Untuk kita punya iman supaya maju. Kalau saya sudah jadi Kristen 10 tahun, teman saya juga sama-sama atestasi, kita sama-sama satu angkatan. Mengapa dia sekarang sudah dipakai Tuhan luar biasa? Kok saya belum? Mari, saya harus lebih giat. Jangan berpikir, mari kita sikat dia, habisi dia, keterlaluan dia, mempermalukan saya. Tidak, saudara. Dia kenapa sama dengan saya? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa saya kok kurang? Tuhan, pakailah saya. Ini baru sehat, saudara. Paulus membandingkan yang terjadi sekarang sama yang nanti. Jadi mata orang-orang Kristen, kalau sudah kekekalan, dunia dia akan sambut dengan senyuman. Orang-orang kalau lihat dunia yang penuh derita, dia senyum. Puji Tuhan, saya di sini cuma sementara. Dia lihat rumah kebakaran habis. Puji Tuhan, ini rumah dibangun tangan manusia. Yesus sudah siapkan rumah yang tidak bisa kena api. Senyum, saudara. Rumah masih kecil, kontrak, lalu pindah sini, pindah sana. Lalu ditanya orang, Bapak kerjanya apa? Saya kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Bukan kontrak, saudara ya. Lalu ditanya, apakah kamu menggerutu, marah ke Tuhan? Tidak. Karena saya ada covering di sono. Wah, sukacita. Kita punya anak satu mati, kita rasa dunia sepi. Dia tidak ada lagi, toh. Sepi dunia, saya sedih. Ingat dunia kekekalan. Nanti saya ke sana, rame. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Paulus, Yohanes, Petrus, semua ada di situ. Wow, saya akan ketemu sama mereka. Senang tidak? Dan saya akan ketemu anak saya yang sudah saya bawa untuk mengenal Tuhan. Senang tidak? Sekarang ada informasi Pak Hempri akan membawa saudara ke Israel. Bertemu Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Saudara pengen pergi nggak? Hah? Biayanya mahal juga pengen pergi. Mau lihat jenggot Abraham gitu loh. Lalu ketemu siapa? Ada Yesus di Israel. Saudara mau pergi nggak? Seluruh dunia akan bayar mahal untuk ke sana. Betul nggak? Jangankan tokoh Alkitab. Artis, aktor aja kalau datang, orang sudah heboh. Lalu pengen ketemu, pengen foto gitu kan. Sekarang semua tokoh Alkitab sekarang ngumpul di Israel. Lalu kita bisa terbang untuk ketemu. Saya percaya semua tiket sudah habis. Hotel sudah habis. Sampai teras rumah pun orang sudah booking. Saudara. Tidak bakalan saudara dapat bagian untuk ke sana. Tapi heran. Waktu bicara kerajaan surga. Semua tahu mau masuk surga. Tapi kalau dikasih tahu, kau duluan. Tidak mau dia. Mau masuk surga? Mau? Mau ya? Mau duluan? Oh, enggak. Dulu saja. Biar dia makin besar, aku makin kecil. Biar lu aja. Heran ya?
Tapi kalau ketemu aktor, gua duluan. Gua sudah dapat nomor, saya sudah antri dari pagi. Yang lain-lain semua ditaruh di belakang. Tidak ada orang yang lihat aktor, sudah ngantri dari pagi, lalu semua orang yang sudah ngantri, lalu dia menyerah, dia bilang, kalian di depan saja, biar saya di belakang. Ada? Sudah bayar mahal? Nggak mungkin ada. Tapi untuk menuju kekekalan, semua ketakutan, semua serahkan ke orang lain. Ini aneh, saudara. Paulus orang yang sangat luar biasa, mengamati dunia, penderitaan ringan, kesusahan ringan. Tetapi dia melihat kepada kemuliaan kekal. Ini yang membuat dia bertahan di dalam semua penderitaan. Siapa yang keliling lebih banyak dari Paulus? Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Saudara keliling banyak karena naik pesawat. Saudara keliling banyak karena naik mobil. Saudara keliling banyak karena naik sepeda motor. Paulus punya medan itu tanah berbatu-batu dan gersang-gersang. Dan medan dia menghadapi Yahudi-Yahudi yang mukanya sangar-sangar. Dan dia menghadapi Romawi, menghadapi Yunani. Medan dia sangat susah. Perjalanan dia begitu jauh. Waktu saya ke Turki, kami ada di mobil. Tour guide mengatakan, Bapak lihat di gunung sana. Diperkirakan itulah rute Paulus untuk menuju ke kota yang di seberang. Dan dia jalan kaki ke situ. Bila kami naik mobil saja sudah bosan pengen loncat turun. Nggak sampai-sampai. Apalagi dia jalan kaki. Nggak ada pohon-pohon tinggi-tinggi. Dan jalan berbatu-batu. Dan ular mungkin bisa sembunyi di batu-batu. Pas dia duduk, ular bisa keluar. Bisa kaget-kaget, saudara. Orang yang kaya begini, tiba di semua tempat. Ancaman begitu besar. Dia berkata, penderitaan ringan. Mari kita lanjut ya. Ayat ke-18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, perhatikan tubuh kita. Tubuh kita ada yang kelihatan. Mana yang lebih tanda petik penting? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Saudara lihat tangan. Tangan penting ya. Jantung. Tidak kelihatan. Jantung sama tangan, mana lebih vital, saudara? Tidak terlihat. Tuhan sengaja sembunyikan semua yang penting-penting tidak terlihat. Heran. Ini di dalamnya semua penting, saudara. Saudara kalau sakit, lalu diperiksa. Ada benjolan di tangan, kelihatan. Nah, ini tidak susah. Kenapa bisa benjolan? Karena ada dalam yang tidak beres. Nah, ini yang bahaya, saudara ya. Saudara kupas yang benjolan. Tidak bisa sembuh, karena dari dalam sumbernya. Yang tidak terlihat. Itu banyak misteri. Saudara lihat air di sungai terlihat. Tapi air di bawah, ini terus ngalir, saudara. Di bawah ini ada jalur air yang lewat tanah, lewat batu-batu di bawah. Ini yang tidak terlihat. Ini yang terus bergerak. Saudara lihat gunung, lalu satu gunung meletus. Wih, cuma satu. Di bawah ini banyak nanti siapkan letusan-letusan yang tidak terduga. Yang tidak terlihat, udara. Udara sangat penting. Tapi yang penting justru tidak terlihat. Heran ya? Itulah cara Tuhan. Supaya apa? Manusia waktu memandang yang terlihat, harus cari yang tidak terlihat. Dokter internis cari yang tidak terlihat. Maka dia cari semua yang dalam-dalam. Tapi orang Kristen tidak mau cari yang tidak terlihat. Pokoknya yang terlihat. Dulu rumahku gubuk. Setelah jadi Kristen, kenapa jadi kos? Mana janji Tuhan? Mestinya lantai 2 nih sekarang, lantai 2. Dulu naik sepeda motor yang 1 liter bisa 600 kilo. 1 liter dia pakai hanya 20 meter. Dorongnya 600 kilo, saudara. 1 liter 600 kilo. Dorong terus dia. Nggak sampai-sampai. Saking jeleknya motornya itu maksudnya. Kenapa sekarang kok belum dapat mobil? Ya Tuhan, saya klaim janjimu Tuhan. Dia kejar yang terlihat. Yang tidak terlihat jauh lebih besar. Saudara, di dunia rumah makin lama makin mahal. Betul nggak? Kafling di surga. Kalau dirupiahkan. Saudara mau beli pakai apa? Di Indonesia ada tempat tertentu 1 meter 500 juta. Jadi kalau kita mau mati, perlu 3 meter. Boros. Lebih baik mati berdiri saja. Irit, saudara. Saking mahalnya, saudara ya. Coba bayangkan, di Amerika, 1 meter berapa? Di Hong Kong, 1 meter berapa? Terus naik toh.
Surga kalau pasang tarif, dari zaman Adam, harga 20.000 misalnya. Sampai sekarang, berapa T 1 meter, saudara? Saudara mau beli pakai apa? Jual rumah, jual tanah, jual bumi, nggak bisa beli. Tapi Tuhan kasih kita rumah di situ. Maka di dalam pelayanan ada kesulitan, jangan melihat ke bawah, lihat ke atas. Itu rohani orang Kristen. Stefanus waktu menghadapi semua yang sudah gertakan gigi, dia lihat semua ngeri, pengharapan, dia lihat ke atas. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang memberi dia kekuatan. Kita waktu melihat kiri kanan, semua banyak penderitaan. Jangan terjebak di situ. Mandanglah ke atas. Di atas masih ada langit yang biru. Di atas masih ada Tuhan yang bertata. Stefanus waktu memandang ke atas, dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Oke, saya akan singkat tema ini. Karena tema ini sampai ke pasal 5, saudara. Kita loncat, dia membahas tentang kemah. Ini poin yang terakhir ya. Pasal yang kelima ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Tabernakel, kemah suci di PL, terus dibongkar. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Maka orang-orang Yahudi rindu, kenapa kuil-kuil kok semua sudah beton? Kalau pakai konteks sekarang, pakai beton, sudah ada wallpaper. Kalau pakai konteks dulu, mengapa kuil-kuil sudah ada marmer-marmer, pilar-pilar kokoh? Mengapa kami punya tempel, kok pindah-pindah kemah? Mereka rindu ada yang permanen. Maka nanti Tuhan kasih yang permanen. Itu pengharapan dan sukacita besar jikalau bisa dapat yang permanen. Tapi yang permanen itu tidak permanen karena akan dirobohkan. Bayangkan tempat kediaman kita sesungguhnya yang permanen ada di sana, yang tidak bisa dibongkar. Ini sukacita besar kalau kita semua bisa masuk ke sana, amin. Yang kasihan yang tidak masuk, saudara. Yesus berkata, aku telah menyediakan tempat bagimu. Maka di dalam Kristus kita ada pengharapan ke depan. Oke, saya mau simpulkan semua ini ya, karena waktu kita tidak panjang. Jadi di dalam pelayanan yang Paulus akan alami, dia tahu semua penderitaan dia akan lalui. Tapi ada sukacita besar, karena dia tahu penderitaan Kristus melampaui semua ini. Dia akan dianiaya, dia akan dimatikan. Sebelum dia dimatikan, Yesus sudah mati untuk dia. Inilah kekuatan dia bisa bertahan. Jikalau pemimpin tidak jadi contoh, tidak akan memunculkan majelis dan jemaat yang mengikuti. Bayangkan, Yesus matinya di kasur. Semua misionaris tidak akan pergi ke tempat yang jauh untuk mati bagi Yesus. Tapi Yesus matinya di atas kayu salib. Maka misionaris rela mati syahid untuk Yesus. Bayangkan kalau Yesus di dalam pelayanan 1 bulan cuma 1 kota dia layani. Lalu kirim Paulus pergi pelayanan. Paulus bilang, Yesus saja 1 bulan 1 kota. Saya 1 bulan 2 kota saja deh. Itu sudah melampaui. Tapi begitu dia sadar, kehidupan Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun. Dan terus keliling. Itu yang mendorong semua jejak-jejak misi tidak henti-henti. Karena mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Amin. Menderita, Yesus sudah menderita. Rajin, Yesus sudah rajin. Maka membuat semua orang Kristen harus rajin dan harus siap menderita. Karena ada teladan dari Kristus. Lalu teladan dari Kristus, Yesus akhirnya mati. Lalu melihat ke Golgota, kita kecewa. Tidak, karena ada yang lebih tinggi dari Golgota. Karena dia sudah naik ke surga. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang Stefanus pandang. Dia pandang ke atas. Yesus berdiri menyambut. Terakhir, Yesus menghormati Stefanus. Yesus pernah berkata, jikalau kamu melayani aku, kamu dihormati Bapa. Kalau Bapa menghormati pelayan-pelayan Kristus, Kristus tidak hormati, tidak mungkin. Di manakah bukti Yesus menghormati? Saat Yesus menghormati Stefanus.
Yesus disebut duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang dia berdiri. Saya kasih contoh. Di sini ada pejabat. Misalnya, ada bupati kah, ada wali kota kah, ada presiden kah misalnya ya. Lalu kita jemaat biasa, kita datang, dia lagi duduk, saya salaman sama dia. Saya berdiri salaman sama dia. Dia sedang duduk. Dia tidak perlu berdiri. Tetapi kalau saya lagi duduk, dia yang lewat, saya salaman sama dia, saya harus berdiri. Jelas? Tidak boleh saya duduk begini. Wah, kurang ajar ini. Saya harus berdiri, saya salaman sama dia. Nah sekarang, waktu dia duduk, saya lewat, saya salaman. Sebelum tangannya pegang tangan saya, dia berdiri dulu. Baru dia salaman saya. Artinya, dia hormati saya. Stefanus memandang ke atas. Yesus berdiri. Ini sikap penghormatan Tuhan Yesus kepada Stefanus. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Dan Yesus juga menghormati orang-orang yang melayani. Dan Stefanuslah satu-satunya orang yang kematian dia mengutip cerita Yesus disalib. Dan dia mengutip 2 perkataan di atas kayu salib. Yesus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus, terimalah nyawaku. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ke dalam tanganmu, userahkan nyawaku. Mari kita baca ayat ini, lalu kita akan berdoa. Perhatikan di dalam kitab Kisah Rasul. Jikalau Yesus tidak jadi teladan di atas kayu salib, tidak mungkin Stefanus bisa katakan kalimat ini, saudara. Maka kita di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, dia harus jadi contoh di dalam segala sesuatu. Perhatikan, kita akan melihat waktu Stefanus dihajar, saudara. Pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, waktu semua sudah mengerikan. 54. Anggota-anggota mahkamah agama mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Karena Stefanus menyerang mereka dengan kebenaran. Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Melihat kemuliaan Allah yang dibawa sambut dengan gertakan gigi. Waktu dia lihat ke atas, dia lihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, menyeret dia, melempari dia, dan meletakkan jubah dan seterusnya. Saat mereka melempari, Stefanus berkata, Yesus, terimalah rohku. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ayat 60, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka. Stefanus mengutip perkataan pertama di atas kayu salib dan perkataan terakhir. Perkataan pertama dan perkataan ke-7 dengan mulai dengan kata Bapa. Yesus memanggil Bapa, ampunilah mereka. Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Keintiman Kristus sama Bapa. Yesus menggenapkan rencana yang Bapa tuntut untuk dia mati. Yesus rela mati. Sekarang Stefanus menggenapkan apa yang Yesus inginkan di dalam ladang misi. Yesus, terimalah rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap kami yang Tuhan taruh di dalam ladang misi Tuhan. Kami berterima kasih jikalau Tuhan menempatkan kami untuk kami mencicipi penderitaan Kristus di tempat di mana kami melayani. Semua penderitaan seberat apapun yang kami alami tidak pernah melampaui penderitaan yang Paulus pernah alami. Semua penderitaan yang Paulus alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Karena cawan pahit tidak pernah bisa diminum oleh siapapun, kecuali Kristus yang harus menanggungnya, karena upah dosa adalah maut, harus diterima oleh Tuhan Yesus sebagai pengganti dan juru selamat bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, selain kami bisa melihat horizontal, Tuhan memimpin kami melihat vertikal ke atas. Tuhan, bukalah pikiran kami di dalam hidup kami.
Selalu kami memandang kemuliaan Tuhan, selalu kami memandang Tuhan menyertai, selalu kami memandang dunia saya kelak akan ada di atas, bukan di bumi di bawah ini. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.